Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pengemudi pemula yang mungkin tidak kalian sadari. Setelah mengenali dasar-dasar dari mengemudi, langkah selanjutnya yaitu mencoba mengemudi di jalan raya. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengemudi, mungkin dikarenakan tidak tahu ataupun kurang memahami. Oh iya, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, aku perkenalkan dulu nih. Di channel ini, aku akan banyak membahas seputar fakta menarik, tips and tricks, serta review dan lain sebagainya. Mengapa hal ini perlu dibahas? Karena aku ingin sharing tentang kesalahanku sewaktu jadi pemula dulu, sehingga kalian dapat belajar dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah aku lakukan. Semoga setelah menonton video ini, kalian menjadi mengerti dan tidak melakukan kesalahan lagi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Selain itu, kalian tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan komentar di bawah supaya channel ini dapat berkembang untuk upload video selanjutnya. Oke, berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengemudi pemula. Yang pertama yaitu tidak percaya diri. Pada saat mengemudi, kalian harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Mengapa demikian? Karena sewaktu mengemudi, kalian dituntut untuk mengambil keputusan. Maksudnya, keputusan untuk mendahului mobil, keputusan kapan saat memutar setir, dan lain sebagainya. Jika kalian tidak percaya diri, maka akan timbul rasa grogi dan mengakibatkan kalian ragu dalam mengambil keputusan tersebut. Aku kasih tips nih. Caranya, putarlah lagu kesukaan kalian sewaktu mengemudi, kemudian nyanyikan lagu tersebut seperti saat kalian berada di kamar mandi. Apalagi kalau lagu koplo, kalian bisa sambil memukul setir seperti memukul gendang. Cobain deh, itu akan membuat perasaan kalian jadi happy dan tidak grogi lagi. Kedua, tidak sabar melepas kopling. Banyak di antara kalian pasti sering melakukan hal ini, termasuk aku juga waktu itu. Kalau aku dulu lebih terkesan tergesa-gesa melepas koplingnya saat perpindahan transmisi. Hal ini akan menyebabkan mobil kalian saat perpindahan transmisi menjadi tidak halus. Tapi tenang, hal itu bisa kita hilangkan dengan menambah jam terbang mengemudi kita. Jangan takut mesin mobilnya jadi mati, yang penting kalian melepas koplingnya secara perlahan-lahan. Bila perlu, kalian rasakan setiap gesekan kopling tersebut. Nanti, lama-kelamaan kalian akan dapat feeling sendiri. Ketiga, meletakkan kaki di atas kopling sewaktu mobil berjalan. Pasti di antara kalian ada yang melakukan hal ini. Kalau aku dulu, alasannya karena takut mesin mobil menjadi mati. Jadi, dulu aku sering meletakkan kaki di atas kopling. Aku kira hal itu tidak ada dampaknya karena masih pemula dalam mengemudi. Sampai suatu waktu, aku diberitahu oleh tetanggaku, dan akhirnya aku cari di Google, ternyata benar adanya, bahwa hal tersebut dapat mempercepat kerusakan pada komponen mobil, terutama bagian kopling. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah tidak lagi. Caranya, yaitu kalian pikirkan apa yang membuat kalian jadi ingin meletakkan kaki di atas kopling tersebut. Kalau aku takut mesin mobil jadi mati. Jadi, yang aku lakukan membuang jauh-jauh pikiran tersebut dan diiringi dengan latihan mengemudi yang rutin dan disiplin. Keempat, memakai gigi tinggi pada kecepatan rendah. Pada saat kalian mulai santai dan tidak grogi lagi ketika mengemudi, langkah selanjutnya ialah mencoba mengemudi dengan kecepatan tinggi, naik tingkatan dari sebelumnya. Tetapi di antara kalian, jika sedang berkendara dengan kecepatan tinggi, lalu menginjak rem, entah ada mobil berhenti mendadak atau lainnya, pasti malas untuk memindahkan transmisi dan lanjut jalan lagi, hingga mengakibatkan laju mobil kalian tidak responsif. Selain itu, ada juga loh dampaknya,
seperti menyebabkan boros dan mobil kalian akan kehilangan tenaga. Jadi, mulai sekarang jangan malas lagi ya untuk memindahkan transmisinya. Kelima, teknik memutar setir yang salah. Setiap orang pasti mempunyai gayanya tersendiri saat memutar setir mobil. Ada yang menggunakan satu tangan, memutar setir dengan kedua tangan sampai menyilang, ada yang seperti ini, dan lain sebagainya. Dulu aku sempat menggunakan gaya yang ini, karena kebanyakan orang yang pernah aku lihat seperti itu, dan menurutku keren. Tetapi setelah aku buka YouTube, dan tidak sengaja muncul di berandaku, ada video tentang macam-macam teknik memutar setir. Dan ternyata gaya yang aku gunakan dulu salah atau kurang efektif. Karena saat kita memutar setir, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Siapa tahu ada kendaraan yang mau menghindar karena suatu alasan. Berikut contoh gaya yang membuat ruang gerak setir mobil kita menjadi mati atau salah. Jadi, untuk kalian yang masih menggunakan gaya seperti yang aku gunakan dulu, segera berubah ya demi keselamatan kalian sendiri. Keenam, tidak tahu kapan harus memutar setir pada saat mau belok tikungan atau masuk persimpangan gang. Nah, yang terakhir ini aku pernah juga merasakannya di waktu awal-awal mengemudi. Saat di jalan, kita diberatkan untuk mengambil keputusan kapan waktu yang tepat untuk memutar setir mobil kita. Ditambah lagi ketika ada mobil di belakang kita yang tidak sabaran dan terus mengklakson. Pasti itu akan membuat kita tambah bingung dan gugup. Kalau kita terlalu cepat memutar setirnya, maka mobil kita yang akan berbahaya. Tetapi, jika memutar setirnya kelamaan, maka kita akan melewatkan kesempatan tersebut dan harus putar balik di depan. Jadi begini, kalau kalian dihadapkan pada situasi tersebut, kalian harus memberikan patokannya. Misalnya mau belok persimpangan gang, kalian jadikan ini sebagai patokan, lalu sejajarkan dengan kaca spion kalian, pastikan benar-benar sejajar. Kalau sudah, baru mulai putar setir kalian sampai habis, lalu dibalas dengan arah yang berlawanan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat berguna bagi kalian semua. Pesanku, jangan ulangi kesalahan yang sama, dan teruslah berlatih mengemudi sampai mahir. Like jika kalian suka video ini, dan silahkan share agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan selamat mencoba!